Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Android App Modularization. Jadi, apa sih Android App Modularisasi ini? Simpelnya adalah kita membagi kode kita menjadi beberapa bagian, sehingga itu bisa kita pecah-pecah. Keuntungannya apa? Jadi, keuntungannya yang pertama jelas memisahkan antara tanggung jawab kode untuk masing-masing fitur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita bekerja dalam tim yang besar, aplikasi yang banyak fiturnya seperti itu, dan fitur-fitur ini masing-masing dihandle oleh tim-tim yang berbeda. Nah, modularisasi ini adalah memisahkan tanggung jawab kode itu atau fitur itu ke masing-masing tim. Katakanlah misal suatu aplikasi itu dihandle oleh 20 developer. Nah, 20 developer ini masing-masing itu punya tanggung jawab sendiri, teman-teman. Jadi, developer A itu tanggung jawab khusus di menu, katakanlah menu promo. Developer B tanggung jawab di fitur produk, seperti itu. Nah, ini kita bisa memanfaatkan app modularisasi. Jadi, konsepnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, atau teman-teman terbiasa membuat aplikasi Android, itu kan ada satu modul namanya app ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh aplikasi open source yang saya buat, itu namanya ChatGPT Dialogue untuk aplikasi tutorial bahasa Inggris yang menggunakan ChatGPT, seperti itu. Ngobrol sama ChatGPT menggunakan bahasa Inggris untuk latihan bahasa Inggris. Nah, ini saya buat belum melakukan modularisasi. Karena apa? Di sini hanya ada satu folder gede app, ya. App gede. Nah, bayangkan teman-teman, misalnya 20 tim developer itu bekerja dengan susunan folder yang seperti ini, ya di dalam satu folder ini, maka kadang tadi contohnya, ada satu tim yang bertugas untuk bertanggung jawab ke fitur chat, ke fitur setting, ke fitur vocabulary, seperti itu. Nah, kode ini bisa bercampur-campur seperti itu, dan nanti di tengah-tengah bisa ketika akan melakukan merge code itu banyak kode-kode yang harus diselesaikan secara bersama-sama, seperti itu kan ya. Nah, jadi dengan app modularisasi ini kita akan pisah ketika halaman chat. Jadi nanti munculnya adalah di sini. Di sini akan kita nambahin satu folder namanya features. Nah, features ini di dalamnya akan kita masing-masing activity ya, masing-masing fitur itu kita ubah di features, seperti itu. Nah, konsepnya seperti ini. Selain features, kemudian kita juga manfaat dari app modularisasi ini adalah ketika kita membuat suatu tools, katakanlah adalah modul untuk koneksi ke internet menggunakan retrofit, seperti itu. Kita bisa bikin satu kelas aja, satu fitur aja, satu modul aja. Nah, fitur retrofit ini untuk koneksi ke backend atau kemana, itu bisa dipakai oleh banyak tempat, seperti itu ya. Banyak fitur-fitur seperti itu. Nah ini teman-teman reusability-nya tinggi, seperti itu. Nah, strict visibility control-nya juga tinggi. Jadi ada manfaatnya, teman-teman bisa melihat sendiri ini dari dokumentasi si Google. Nah, ownership-nya jadi kelihatan teman-teman. Jadi tadi misal nih, katakanlah tadi 20 developer ngoding dalam satu folder seperti ini. Nah, kan nggak tahu tuh siapa yang tahu sih, di kita pasti tahu ada riwayatnya. Tapi kan akan tercampur-campur nih. Kadang ada yang mengubah chat activity, padahal developer A itu tidak diperbolehkan untuk mengubah activity ini, misalnya gitu. Si developer A hanya khusus untuk di activity yang ini, seperti itu, tidak boleh ke sini. Nah, itu kalau masih single code seperti ini, singleton seperti ini, itu akan bermasalah. Makanya kita butuh app modularisasi. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, kita akan membuat program sederhana atau hands-on langsung ke sesuatu yang sederhana mengenai app modularisasi ini, biar teman-teman kebayang juga. Ini adalah satu aplikasi simple, ya, aplikasi hanya untuk menampilkan main activity, seperti itu. Oke.
kita akan mencoba untuk membuat satu activity lagi. Biasanya kalau kita bikin activity adalah di sini ya kan? Kita bikin activity adalah di sini. Misalnya activity login, activity homepage itu adalah di satu sini teman-teman ya, dalam satu struktur folder app. Tapi kita sekarang pengen bikin activity tapi kita bikin modularisasi ya. Caranya file new module. Nah, kemudian pilih Android library. Di sini kita seperti ini, features, kemudian home. Misalnya pengen activity apa? Login deh. Login. Sip, kita finish. Ini adalah maksudnya kita akan membuat satu folder features sesuai dengan dokumentasi si Android. Jadi kalau yang berhubungannya sama kayak activity atau satu halaman itu kita tambahin features ya. Kalau ada hubungannya sama data kayak misal tadi koneksi ke internet, mengambil data book seperti itu atau data review itu dibikin dalam satu modul namanya folder data gitu. Nah, kita menggunakan seperti ini. Features .2 login, artinya dia akan membuat folder features. Tuh, akan membuat folder features. Dan di dalamnya ada homepage. Oke ya, di dalamnya ini sama codingan untuk seperti app seperti itu. Strukturnya sama seperti modul apps. Katakanlah kita mau bikin lagi namanya features login. Modul dipilih yang Android library teman-teman ya. Nah, kita namain features login. Login udah ada. Oh, sorry, login udah ada. Tadi saya bikin fitur login, teman-teman. Oke ya, login udah ada. Kayak misal sekarang review. Ya, kita mau bikin activity review katakanlah, review dari customer misal. Review. Features review. Oke. Nah, nanti di sini akan ada folder review. Oke, nanti kita akan bikin satu activity simple di sini dan bagaimana cara mereka komunikasi antar modul ini ya. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 modul ya teman-teman ya. Dan masing-masing modul ini kita anggap dikerjain oleh tim yang berbeda seperti itu. Nah, di modul homepage, misal tim modul homepage ini udah bikin fitur ya, udah bikin di dalamnya seperti itu. Kita coba tambahin activity teman-teman. Previous activity, kita sebutnya homepage activity. Oke. Di sini udah bikin homepage activity. Kemudian di login activity kita juga kasih login. Kasih activity. Oke, login activity. Sip. Nah, masing-masing modul ini mempunyai manifest sendiri-sendiri. Jadi di sini mempunyai manifest sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita coba edit nih yang di modul app, yang di modul utamanya. Modul app ini adalah modul utamanya si compiler untuk ngedeteksi codingannya, kode-kodingan kita seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya pengen nambahin top of. Oke, ini nggak usah. Kita kasih judul di sini halaman utama seperti itu ya. Halaman utama. Kemudian di sini ada button. Button ini mau lompat ke home gitu. Home page. Oke, top. Bottom of, ini kita kasih ID. Namanya TV header. Oke, dia akan ada di bawahnya. Kemudian supaya rata kiri kanan kita kopas yang ini aja, supaya di tengah-tengah maksudnya. Oke, homepage kita kasih margin di atasnya 30 dp lah. Nah, oke, ini ada klik homepage. Kemudian kita saya kopas lagi teman-teman. Paste di bawah, yang atas ini kita kasih ID. Misalnya btn homepage. Kemudian di sini ID namanya btn tadi apa? Login ya. Di sini login page.
top bottom of-nya bukan TV header tapi button ini. Button homepage. Nah, dia akan di bawahnya. Oke. Ada homepage, ada login page. Nanti kita pengen ketika diklik homepage, dia akan lempar atau membuka si modul homepage. Ya, di modul homepage kan di sini sudah ada activity ya. Nah, kita tulis di sini kan di homepage-nya. Oke, kita kasih text view biar tahu bahwa ini sudah ada di homepage. TV homepage. Oke. Nanti teman-teman code ini akan saya share di GitHub. Jadi di tutorial ini mungkin kalau teman-teman nggak mau langsung ngoding nggak apa-apa. Yang penting konsepnya nih, kita belajar konsepnya. Tapi di sini saya perlu coding karena untuk memperjelas konsepnya. Teks, karena kodenya belum saya persiapin dari awal, jadi mungkin ini akan memakan lumayan waktu seperti itu. Home, oke ya. Dah di atas, kemudian left, parent, right, parent, top, parent, top of, bottom of parent, biar dia di tengah. Oke, ini saya kopas, saya copy untuk di halaman di package login. Yang review nggak usah dulu ya, yang penting 2 aja cukup. Oke, di rest, kemudian layout, activity login, di sini saya paste. Oke, jangan home, tapi login. Login, oke. Kita run lagi. Ketika kita run lagi, ya muncul seperti ini. Ada homepage, login page, cuma belum ada aksi apa-apa teman-teman. Nah, kita pengennya ketika homepage, dia memanggil si modul homepage, memanggil homepage activity. Gimana caranya? Kalau yang di tutorial kemarin sebelumnya, yang app link ya, itu kan activity-nya ada di sini semua. Nah, ini kok activity-nya ada di beda folder seperti itu. Nah, caranya adalah yang pertama, sebelum ke sana, saya mau aktifin view binding dulu. Ya, masuk aja. Nah, ini juga saya akan jelaskan. Jadi ketika kita membuat suatu modul, maka Gradle-nya ini akan terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan yang modul kita buat, teman-teman. Contohnya tadi, saya membuat modul homepage. Maka si homepage ini akan mempunyai build Gradle sendiri. Ada feature login, dia akan mempunyai Gradle sendiri. Ya, jadi ketika misalnya di login gini kita butuh library untuk apa sih? UI lah, untuk library untuk button yang agak unik seperti itu, tampilan button. Nah, di sini kita tinggal tambahkan dependensi implementasi dari library-nya itu di modul yang levelnya login seperti itu. Ya, jadi nggak langsung di load di semua modul, hanya di modul yang dibutuhkan. Contohnya kayak misal di homepage butuh retrofit, ya di sini kita install si retrofitnya. Nah, di login nggak perlu, karena yang dibutuhkan hanya ada di homepage, seperti itu. Nah, tadi saya pengen mengaktifkan view binding. View binding ini kan ada di, yang saya butuhkan adalah di modul main activity, yaitu di modul app-nya, ya kan? Di sini makanya saya kasih build features, view binding, true. Kalau misalnya teman-teman pengen aktif di homepage, ya makanya di sini ditaruhin homepage. Tapi kan di homepage ini kita cuma nampilin teks aja gitu. Kemudian sync now. Oke, ini udah selesai. Kita coba ke main activity. Oke, kita coba ubah dulu untuk private file bindingnya by lazy. Ini kita dulu activity main inflate layout inflator. Oke, sip. Di sini content view binding root. Oke ya. Kita pengen si binding buttonnya tadi apa? Button homepage. Kita pengen set on click listener. Nah, ketika di sini dia akan pindah ke homepage seperti itu. Kemudian kalau yang
binding button login, kita pengen ketika diklik dia akan pindah ke button login. Di sini kita akan menggunakan deep link atau app link untuk berpindah antar activity, dan di sini berpindahnya antar activity di modul yang lain seperti itu. Oke, kita ke manifest dari feature homepage. Di sini ada penjelasan ininya, activity-nya seperti itu teman-teman. Oke, ada penjelasan seperti ini. Kita keluarin, jangan di dalam aplikasi karena level aplikasi hanya ada satu ya, yaitu di app. Nah, kita keluarin, exported-nya kita jadiin true. Oke, kemudian tutorial, saya lihat tutorial yang saya kemarin, yang tutorial app link. Kita lihat bagaimana manifest. Oke, di manifestnya gimana untuk mendeklarasikan atau mengaktifkan fitur untuk deep link-nya. Nah, kita tinggal copy saja nih teman-teman. Jadi export ini ada exported, artinya si activity ini bisa diakses dari luar seperti itu. Ya, jadi dia perlu diaktifin true. Kalau tadi masih false, dia nggak akan bisa kepanggil tuh, karena dia di dalam si modul ini homepage. Kita pengen si lain modul ini bisa memanggil, makanya kita ubah menjadi exported-nya true. Kita kopas nih yang intent filter ini sampai sini. Oke, kita kopas. Ya, seperti ini. Ini adalah untuk kebutuhan dari si deep link. Ya, tinggal di sini kita ubah aplikasinya teman-teman. Di sini kita mau namanya skema apa sama host. Skema ini berisi unik tentang aplikasi teman-teman. Ya, jangan menggunakan nama-nama yang banyak digunain oleh developer lain. Misalnya di sini saya making app. Nah, namanya adalah hostnya adalah homepage. Oke ya. Gini. Nah, kita coba nih dari homepage activity, main activity, kita akan panggil si button homepage. Caranya kita pakai file URL sama dengan tadi skemanya seperti ini, Dewa Coding App. Ini terserah teman-teman ya. Paste, kemudian kalau nggak salah, bentar saya agak lupa. Nih, titik 2, kemudian garis miring 2 kali. Titik 2, garis miring 2 kali, baru nama dari hostnya, homepage. Oke, kemudian kita pakai intent seperti biasa, file intent. Tapi di sini yang beda adalah biasanya kan kita intent, kemudian konteks, kemudian di sini adalah activity yang dituju. Tapi kita nggak seperti itu. Kita menggunakan app link. Jadi intent, kemudian intent, view, action view, kemudian di sini adalah URI, parse, URL. Kemudian start intent. Sip, kita coba ya. Kalau kita langsung memanggil langsung homepage activity itu nggak akan bisa teman-teman. Oke, ini ada force close. Nah, ini ada force close karena apa teman-teman? Kita lupa memanggil si modul homepage ini dari modul utama kita. Nah, dari modul ini, walaupun ini dalam satu struktur folder, tapi kita perlu panggil juga di Gradle ini teman-teman, di Gradle app-nya, karena kita butuh memanggil si homepage. Caranya, implementation, project, nah, namanya apa? Homepage. Produk homepage, features, bentar. Oke. Oke, cara memanggilnya adalah seperti ini teman-teman. Dan di sini ada error karena minimum SDK antara app yang di modul sama app yang modul utama dengan yang feature homepage ini berbeda. Contoh kita lihat di compile SDK di homepage ini 33, sedangkan yang di app ini 33. Kita coba ubah menjadi 34 ya teman-teman ya. Sebenarnya udah sama sih ini, tapi kita coba errornya ada seperti ini. Kita sync now.
Oke, kita coba running. Kita coba lihat errornya. Oh, ya. Ternyata di sini kita masih butuh untuk aplikasi, teman-teman ya. Dia error. Dia harus dibutuh dengan bungkus dengan aplikasi. Oke, kembaliin lagi ke sini. Kita coba running. Oke, bisa. Kita coba homepage. Nah, ini udah bisa, teman-teman ya. Kita sudah bisa berhasil menghubungkan antara codingan app di utama ini, modul utama, ke homepage. Ya, tadi syaratnya yang pertama kita panggil dulu nih di modul app-nya, kita panggil modul homepage. Kemudian manifest di homepage ini kita tetap butuh untuk aplikasi seperti itu. Nah, tinggal kita tambahkan untuk deep link-nya di sini sesuai dengan. Kita tambahkan coba yang menu login ya, teman-teman ya. Yang di menu login kita juga samain. Yang pertama kita ke manifest-nya dulu, kita exported-nya kita jadi true. Ya, kalau yang tadi kan di homepage banyak keliruan nih. Nah, kita pengen yang di sini kita ubah jadi kayak gini. Jadi kita saja dari yang sebelah sini, intent filternya, copy, kita paste di sini, tapi kita ubah namanya. Yang hostnya kita bukan homepage dong, harusnya login. Ini ya. Nah, oke, udah selesai. Kita panggil dari app-nya. App ini kita panggil untuk modul login, features login. Nah, kurang titik 2 di sini. Oke, kita sync now. Saatnya kita panggil dari si main activity. Kita kopas aja di sini, paste. Tapi ini kita ganti login, bukan homepage. Kalau homepage dia akan salah activity tuh, seperti itu. Oke, kita running. Oke ya, kita login page ke halaman login. Oke, homepage ke halaman homepage. Nah, dengan ini, dengan cara seperti ini, tim teman-teman itu bisa fokus ke kerjaannya dia satu-satu dan ownership dari kodenya itu jelas. Dia nggak akan bisa merubah modul yang bukan tugasnya dia, seperti itu. Dia akan kelihatan di belakang-belakang di reponya. Oh, berarti dia tuh harusnya nggak boleh dia fiturnya dia kerjanya di fitur login aja. Dia nggak boleh cawe-cawe di fitur homepage seperti itu. Nah, namun catatan teman-teman, fitur app modularization ini baiknya itu diimplementasinya dalam project yang memang besar dan tim yang banyak. Karena apa ya? Teman-teman lihat sendiri, untuk membuat 3 activity ini aja itu udah strukturnya dia butuh struktur yang banyak banget, dan itu dari sisi untuk code-nya itu jadi lebih berat ya, jadi lebih berat untuk kita decompile di compile-nya si compiler ini akan jadi jauh lebih berat. Contohnya ada 3 fitur ini aja dia butuh 3 ini, code-nya jauh lebih besar teman-teman. Makanya kalau misalnya project pribadi atau project yang teman-teman kerjain sendiri seperti itulah, dan itu dituntut untuk yang penting untuk bisa deliver aplikasi yang bisa beroperasional dulu seperti itu. Nah, app modularisasi ini ya kurang cocok untuk digunain. Tapi kalau misalnya timnya yang besar, kerjaan kantor, kerjaan perusahaan besar seperti itu, nah sangat cocok untuk modularisasi ini diterapkan seperti itu. Tapi kalau yang hanya aplikasi yang teman-teman masih single factor gitu ya, ya itu langsung aja di dalam satu modul ini seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.